Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai agama dan masyarakat. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada Fikri Zaini Hasbalah. Kemudian yang kedua ada Putri Ayusifa Kurniati. Dan yang ketiga ada Tasya Rahma. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai yang pertama itu fungsi agama, yang kedua tipe kaitan agama dan masyarakat, dan yang ketiga kaitan agama, konflik, dan masyarakat. Fungsi agama. Agama adalah suatu kepercayaan yang melahirkan pola perilaku tertentu guna menangani dan mengatasi masalah-masalah penting yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan teknologi dan teknik organisasi yang diketahui. Agama juga menjawab berbagai pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh pikiran dan akal manusia. Untuk segala masalah yang tidak teratasi dan masalah yang tidak terjawab, manusia berpaling dan berpasrah pada satu oknum yang maha kuasa dan yang maha tahu, yang kita sebut dengan Tuhan yang Maha Esa. Menurut William A. Haviland tahun 1999, religi atau kepercayaan memiliki fungsi psikologis dan sosial. Fungsi psikologis religi atau agama atau kepercayaan meliputi yang pertama, agama mengurangi kegelisahan dengan menerangkan apa yang tidak diketahui dan membuatnya dapat dipahami. Agama memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia dan membuatnya menjadi logis. Yang kedua, memberikan ketenangan karena percaya bahwa ada bantuan supernatural yang dapat diharapkan pada waktu menghadapi malapetaka. Dalam setiap agama atau religi, selalu ada anggapan tentang kekuatan supernatural yang dapat dimintai bantuan oleh manusia dalam setiap krisis dan kesulitan yang dihadapinya. Yang ketiga, agama berisi ketentuan-ketentuan moralitas yang dianggap sebagai ketentuan ilahi. Ada beberapa fungsi sosial dari agama atau religi atau kepercayaan dalam kehidupan manusia. Pertama, memberikan sanksi kepada sejumlah besar tata kelakuan. Agama memegang peranan penting dalam mengendalikan sosial. Dalam suatu agama, terdapat pengertian tentang perbuatan baik dan perbuatan jahat. Yang kedua, memelihara solidaritas sosial. Setiap religi atau agama memiliki pemuka-pemuka agama yang menjadi pusat perhatian umat, yang dapat berfungsi sebagai unsur pembantu dalam memelihara solidaritas sosial. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan. Upacara-upacara keagamaan sering didahului oleh kursus-kursus kilat kepada para pesertanya. Terjadinya proses transformasi sikap dan perbuatan melalui
warisan nilai-nilai agama dari tokoh agama kepada para penganut agama religi yang bersangkutan. Unsur-unsur agama. Dari sudut pandang antropologi, agama terdiri atas bermacam-macam ritual, doa, nyanyian, tari-tarian, saji-sajian, dan kurban yang diusahakan manusia untuk memanipulasi makhluk dan kekuatan supernatural untuk kepentingan dirinya sendiri. Pengenalan terhadap agama atau religi dalam antropologi dapat dilakukan dengan mengenali unsur-unsur religi yang diberikan oleh E. Durkheim, yaitu yang pertama, emosi keagamaan, yang menyebabkan bahwa manusia didorong untuk berperilaku keagamaan. Yang kedua, sistem kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang bentuk dunia, alam gaib, hidup, maut, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem ritus dan upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib berdasarkan sistem kepercayaan yang dianut. Yang keempat, kelompok keagamaan dan kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan religi. Yang kelima, alat-alat fisik yang digunakan dalam ritus dan upacara keagamaan. Selanjutnya ada tipe kaitan agama dan masyarakat. Kaitan agama dengan masyarakat dapat dicerminkan dengan 3 tipe, meskipun tidak menggambarkan sebenarnya secara utuh. Menurut Elizabeth K. Nottingham tahun 1954, kaitan agama dengan masyarakat dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, masyarakat yang terbelakang dan nilai-nilai sakral. Tipe dari masyarakat ini ialah kecil, terisolasi, dan terbelakang. Nah, dalam tipe ini tuh, anggota masyarakatnya itu menganut agamanya yang sama, sehingga mereka itu masuk ke dalam keanggotaan masyarakat dan kelompok keagamaannya yang sama juga. Terus di sini juga agama dapat menyusup ke dalam kelompok aktivitas-aktivitas yang lain. Sifat-sifatnya itu ada 2 macam. Yang pertama itu agama memasukkan pengaruhnya yang sakral itu ke dalam sistem nilai masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai agama itu sering meningkatkan konservatisme dan menghalangi adanya perubahan. Kemudian yang kedua, tipe kaitan agama dan masyarakat ialah masyarakat-masyarakat praindustri yang sedang berkembang. Keadaan masyarakat dari tipe ini ialah tidak terisolasi dan adanya perkembangan teknologi yang lebih tinggi dari tipe yang pertama. Agama memberikan arti dan ikatan kepada sistem nilai dalam tipe masyarakat ini. Tapi, pada saat yang sama, lingkungan yang sakral dan sekuler itu sedikit banyaknya masih dapat dibedakan. Kemudian, fase-fase kehidupan sosial diisi dengan upacara-upacara tertentu. Namun, di lain pihak, agama tidak dapat memberikan dukungan secara sempurna terhadap aktivitas sehari-hari. Karena agama hanya dapat memberikan dukungan terhadap adat istiadat dan terkadang juga merupakan suatu sistem tingkah laku yang menjadi tandingan terhadap sistem yang telah disahkan. Kemudian tipe yang terakhir adalah masyarakat-masyarakat industri sekular.
Masyarakat industri bercirikan dinamika dan teknologi yang semakin berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Sebagian besar penyesuaian terhadap alam fisik, tetapi yang paling penting adalah penyesuaian dalam hubungan-hubungan kemanusiaan itu sendiri. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat mempunyai konsekuensi yang penting bagi agama. Salah satu akibatnya adalah anggota masyarakat semakin terbiasa menggunakan metode empiris berdasarkan penalaran dan efisiensi dalam menanggapi masalah kemanusiaan. Sehingga lingkungan yang bersifat sekuler semakin meluas, seringkali dengan pengorbanan lingkungan yang sakral. Pada umumnya, kecenderungan sekularisasi dapat mempersempit ruang gerak dalam kepercayaan dan pengalaman keagamaan yang terbatas pada aspek yang lebih kecil dan bersifat khusus di dalam kehidupan bermasyarakat dan anggota-anggotanya. Kemudian ada perlembagaan agama. Di kehidupan bermasyarakat, lembaga agama tentu memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu, penting bagi kita untuk mempelajari sedikit banyak mengenai lembaga agama di Indonesia. Lembaga keagamaan adalah organisasi yang dibentuk oleh umat beragama dengan maksud untuk memajukan kepentingan keagamaan umat yang bersangkutan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan adanya perlembagaan agama ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keagamaan masing-masing umat beragama. Kemudian ada lembaga agama di Indonesia. Yang pertama, agama Islam ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ialah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia. MUI ini berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Untuk agama Kristen ada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Dan Katolik ada Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Untuk agama Hindu ada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. PHDI ini ialah Majelis Tinggi Umat Hindu yang ada di Indonesia. Dan untuk agama Buddha ada Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Majelis Budayana Indonesia ini didirikan oleh Bante Asin Jarakipta pada hari Asada 2499 yang bertepatan pada tanggal 4 Juli 1955 di Semarang, tepatnya di Wihara Budagaya Watagung, Ungaran, Jawa Tengah, dengan nama persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia atau PUUI dan diketahui oleh Upasika Nadiantika Lesmana Indonesia. Dan yang terakhir ada untuk agama Konghucu, yaitu Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Ialah sebuah organisasi yang mengatur perkembangan agama Konghucu di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1995. Kaitan agama, konflik, dan masyarakat.
dengan masyarakat banyak dibuktikan oleh pengetahuan agama yang meliputi penulisan sejarah dan figur nabi dalam mengubah kehidupan sosial. Argumentasi rasional tentang arti dan hakikat kehidupan, tentang Tuhan dan kesadaran akan maut menimbulkan religi dan sila ketuhanan yang Maha Esa, sampai pada pengalaman agama para tasawuf. Agama yang diyakini merupakan sumber motivasi tindakan individu dalam hubungan sosial dan kembali pada konsep hubungan agama dengan masyarakat, di mana pengalaman keagamaan akan terrefleksikan pada tindakan sosial dan individu dengan masyarakat yang seharusnya tidak. Penjelasan yang bagaimanapun adanya tentang agama tak akan pernah tuntas tanpa mengikutsertakan aspek-aspek sosiologis. Agama yang menyangkut kepercayaan serta berbagai praktek benar-benar merupakan masalah sosial dan pada saat ini sangat biasa ditemukan dalam setiap masyarakat manusia. Dalam pandangan sosiologi, perhatian utama terhadap agama pada manusia terhadap masyarakat. Sosiolog besar telah memberikan gambaran tentang fungsi agama dalam masyarakat. Dia berkesimpulan bahwa sarana-sarana keagamaan adalah lambang-lambang masyarakat. Kesakralan bersumber pada kekuatan yang dikatakan berlaku oleh masyarakat secara keseluruhan bagi setiap anggotanya, dan fungsinya adalah mempertemukan dan memperkuat rasa solidaritas dan kewajiban sosial. Gambaran keagamaan adalah hal yang mengandung arti tertentu, menyangkut masalah aspek kehidupan manusia yang dalam transekuensinya mencakup sesuatu. Agama di Indonesia mengambil peranan penting dalam membentuk masyarakat sipil, khususnya sebagai masyarakat politik. Perkembangan masyarakat sipil ini ternyata lebih cepat daripada perkembangan masyarakat ekonomi. Sebagai dampaknya, peranan negara lebih menonjol dan justru mengambil peran serta agen perubahan sosial yang berdampak terbentuknya masyarakat sipil. Kecenderungan idealistik dan integralis